Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Rahmat, NIM 18042005. Kali ini saya akan mempresentasikan permasalahan yang terjadi di negari atau kelurahan saya, yang mana judul pembahasan saya kali ini adalah kurangnya data profil RT dan RW di Kelurahan Pedang Sarai. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemerintah nagari atau desa. Indikator yang dibahas pada permasalahan kali ini adalah yang pertama latar belakang masalah, yang kedua dampak dari masalah, yang ketiga solusi. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Profil rukun tetangga dan rukun keluarga atau RT RW amat dibutuhkan, yang mana tidak saja oleh Pemko atau Pemda saja, tetapi juga oleh masyarakat, akademisi maupun masyarakat umum dalam upaya pembangunan. Kelurahan Pedang Sarai memiliki permasalahan dalam hal pelayanan publik. Permasalahan pelayanan di Kelurahan Pedang Sarai diantaranya adalah kantor kelurahan yang kurang representatif, data yang ada di kelurahan sangat tidak akurat dan usang, peta kelurahan atau peta dasar dan peta tematik tidak lengkap atau belum update, sumber daya manusia di kelurahan kurang cakap, tidak dilengkapi teknologi informatika yang layak, sarana dan prasarana kantor kelurahan yang masih minim. Dalam peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 dan Permendagri nomor 12 tahun 2007, profil dari pembangunan kelurahan sangatlah diperlukan untuk menjamin adanya keselarasan perkembangan kelurahan dengan informasi dan data RW. Atas dasar ini, diperlukan pendampingan pembuatan profil RT RW yang selanjutnya dapat diperluas menjadi profil kelurahan. Profil RT RW akan memberikan informasi yang valid mengenai gambaran RT RW di kelurahan tersebut, dan pada akhirnya stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, syarat data yang baik pada sebuah kelurahan. Yang pertama yaitu harus objektif, yang mana harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, representatif, yaitu data harus mewakili representatif. Yang ketiga, reliable, yaitu data harus dapat diandalkan. Yang keempat, update, yaitu data harus tepat waktu. Yang kelima yaitu relevan, yang mana yaitu data harus dikumpulkan memiliki hubungan dengan masalah yang akan dipecahkan. Gambaran mengenai kelurahan tentunya harus selalu valid dan terbaru. Oleh sebab itu, dari daftar potensi RT RW yang merupakan lingkungan terkecil sebuah kelurahan akan disusun dan diselaraskan atau disinkronisasi datanya menjadi sebuah profil kelurahan. Pengisian data-data potensi atau profil kelurahan sangat banyak yang belum akurat dan tidak aktual, karena dalam pengisian profil kelurahan belum sepenuhnya menggunakan sumber data dan prosedur yang benar. Tingkat kemampuan perangkat kelurahan dalam mengisi potensi atau profil kelurahan seringkali belum memadai, karena yang mengerjakan kurang dibekali dengan pendidikan dan pelatihan pengumpulan data dan penyusunan profil kelurahan, serta pengisian potensi atau profil kelurahan dalam mengemban tugas belum sesuai dengan fungsi utama. Pemerintah pusat dan daerah sedikit kurang memperhatikan kemampuan perangkat kelurahan dalam melakukan pendataan profil kelurahan. Materi yang kedua yaitu dampak masalah. Dampak dari kekurangan data profil RT RW di Kelurahan Pedang Sarai adalah ketika berbagai pihak membutuhkan data, maka pihak Kelurahan Pedang Sarai tidak dapat menyediakan data sebagaimana yang diharapkan. Ketiadaan profil kelurahan, RT atau RW dan peta yang representatif serta yang terbaru pada akhirnya menyulitkan semua pihak yang membutuhkan dalam memperoleh data di kelurahan. Pihak-pihak tersebut selain pemerintah Kota Padang, SKPD, pihak swasta maupun masyarakat, akademik, bahkan masyarakat umum sangat membutuhkan data terbaru dan representatif sampai pada ke dalam data RT RW. Hal inilah yang menjadi dasar penting untuk dilakukannya pembinaan dan pelatihan kepada pihak RT RW di lingkungan Kelurahan Pedang Sarai sebagai ujung tombak kepemilikan data. Dengan adanya partisipasi tingkat RT dan RW dalam menyusun profil RT RW, pada akhirnya akan tersusun sebuah profil kelurahan yang merupakan representasi dari profil RT RW. Data profil kelurahan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang
dan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM. Data profil kelurahan juga sebagai acuan dalam perencanaan dan peluncuran program di daerah. Pembahasan yang ketiga yaitu solusi dari masalah yang terjadi. Di sini saya mendapatkan beberapa solusi terkait dari permasalahan di Kelurahan Padang Sarai. Yang pertama yaitu pemerintah beserta Cadiak Pandai harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat kelurahan mengenai pembuatan profil RT RW yang sistematis. Yang kedua, pemberdayaan dari RT RW, yang mana tugasnya itu memberikan wawasan dan pengetahuan tentang peran serta masyarakat dalam membuat profil RT RW. Yang kedua, memberikan wawasan keterampilan survei data dan mengumpulkan data di tingkat RT RW. Yang ketiga, memberikan pelatihan dan penyuluhan dalam menyusun atau tabulasi database RT RW. Yang keempat, memberikan pelatihan dan wawasan keuangan dalam membuat dan menyusun peta RT RW. Selanjutnya yang ketiga, pelaksanaan kegiatan survei. Pelaksanaan survei dilakukan oleh masing-masing RT RW mitra, pencarian data penduduk, batas wilayah, potensi RT RW, dan melaksanakan survei kepada setiap KK pada masing-masing RT dan RW dengan cara yang pertama, tabulasi data hasil survei dan penyusunan profil RT RW. Yang kedua, penyusunan peta dasar RT RW. Yang ketiga, pencetakan profil dan peta. Yang keempat, publikasi di media cetak atau koran. Itulah hasil presentasi dari pembahasan saya mengenai permasalahan yang terjadi di nagari atau kelurahan. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.